Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gua kali ini pengen test ride impresi penggunaan kopling dari WR3 ya. Ini belum gua cobain ya, atau belum gua jajalin secara impresinya gimana di video. Bakalan gua kasih tahu dan bakalan gua ceritain di video kali ini, sahabat ya. Oke, yang pertama pengen gua sampaikan adalah katanya sih ini bisa meringankan atau bikin empuk koplingnya, sahabat ya. Jadi cara kerjanya nggak tahu seperti apa, pokoknya ini bikin empuk pada saat kita tekan atau pada saat kita mindah-mindahin gigi menggunakan kopling ini. Kira-kira berapa persen empuknya dan bener apa enggak sih empuk itu? Gue bakalan ulas ya, sahabat ya. Mudah-mudahan sih ini aman dan lancar nih perjalanannya saat gue mengulas videonya. Oke, gue bakalan ulas nanti agak di depan deh. Ini gue lagi rasa-rasain dulu nih impresinya. Tapi menurut perasaan gue sih lebih empuk ya, sahabat ya, koplingnya ini dari yang sebelumnya gue pakai. Itu bracketnya bawaan dari original Suzuki Satria injeksi. Lalu handle-nya sebelumnya gue ganti pakai handle KTC. Dan ini jauh lebih empuk dari master kopling yang gue pakai sebelumnya, yang tadi gue ceritain ya. Empuknya berapa persen ya gue nggak tahu ya, yang pasti lebih empuk sih. Tapi empuknya itu nggak bisa langsung pakai satu jari gitu ya, atau pakai dua jari. Gue masih pakai 4 jari nih. Wes macet nih, macet. Kita lewat sini aja. Macet, wes sudah hijau. Oke, sip. Oke, kita coba. Weh, enak sih, empuk, beneran empuk, sahabat. Cuman gimana ya empuknya ya? Ya pokoknya beda lah dari master kopling sebelumnya di motor gua. Ini rasanya beda, lebih empuk. Karena apa? Karena memang dimensinya lebih besar. Lalu ini struktur di handle-nya itu lebih membulat gitu ya, nggak ada sudut-sudut tajam. Jadi itu juga yang bikin koplingnya jadi nggak cepet pegel gitu pada saat kita tekan, atau nggak cepet sakit pada saat kita tekan gitu, sahabat. Tuh enak banget dimain-maininnya, tuh mantep lah pokoknya. Jadi harga 1.650.000 itu gue beli, belum termasuk ongkirnya. Ya ini sangat tidak mengecewakan ya menurut gua. Jadi tampilan motor juga keren, ganteng. Terus secara fungsional juga ini memang menambah keempukannya, ringan jadinya. Jadi kalau misalkan kita bermacet-macetan, ini agak enak lah, membantu. Nih macet lagi nih. Aduh, gua banyakan main kopling nih kalau misalkan macet kayak gini. Apalagi macetnya jalan pelan-pelan gitu ya. Kalau macetnya berhenti kan kita bisa stop koplingnya, tapi kalau jalan pelan-pelan harus tetap kita mainin. Tuh, sini dulu. Wes. Oke, kita masuk. Kalian bisa sambil diperhatikan terus, sahabat ya, kopling yang gua pencet itu sepertinya agak-agak ringan gitu ya. Tangan gue enjoy gitu ya neken kopling-koplingnya. Terus nanti bakalan gue kasih tahu juga, atau bakalan gue sampaikan nih sambil gue riding, ini cara pemasangannya, sahabat. Cara pemasangannya itu sebenarnya gampang sih, gampang mudah. Yang paling susah itu cara memasangkan si kabel koplingnya. Nah, kabel koplingnya ini gue pakai punya Kawasaki KLX. Jadi nggak bisa langsung PNP ya, sahabat, karena ukurannya kan berbeda antara kabel kopling yang original dan yang punya KLX. Jadi ini gue potong nih kabel luarnya itu gue potong. Lalu kabel sling dalamnya, kawat kabelnya itu nggak gue potong. Jadi cuma kabel ininya aja yang gue potong untuk membuat lekukannya itu pas sampai dengan ke bagian bawah gitu. Lalu di bagian ujung sling kabelnya itu gue pakai nepel ya. Kalian tinggal beli aja nepel, itu
antara 2.000 sampai 5.000 perak lah harganya. Di online juga banyak, di toko-toko atau bengkel-bengkel umum juga ada yang jual nepel untuk kopling gitu ya. Jadi itu sahabat yang perlu perhatikan. Sebenarnya bisa juga sih pakai kabel Honda Supra atau kabel yang lainnya ya. Cuman gue pakainya pilihnya kabel dari Kawasaki KLX gitu sahabat. Oke, gue rasa cukup lah, nggak ada yang perlu diapa-apain lagi. Gue cuma ingin menyampaikan impresinya atau perasaan gue pada saat pakai kopling yang mahal dari WR3 ini sahabat. Tapi menurut gue pilihan ada di kalian sih, pengen yang mahal atau pengen yang murah-murah aja juga nggak masalah sih gitu. Ini gue coba buat agak kenceng sedikit ya, kira-kira enak atau gimana sih rasanya. Enak sih tuh, responnya bagus ya. Jadi cukup puas lah dengan harga 1.650.000 itu. Gue cukup puas dengan kopling dari WR3 gitu sahabat. Oke, gue pengen cerita apa lagi ya. Nggak ada sih, nggak ada yang perlu gue ceritakan lagi. Jadi ini cukup simple aja penyampaiannya. Yang penting kalian udah tahu master koplingnya itu enak gitu ya pada saat terpasang. Dan oh iya, ini kalau misalnya ada yang nanya, bang ini bisa buat di motor apa aja? Ini universal, bisa dipakai untuk motor apapun. Motor matic bisa untuk dijadikan handle rem, atau motor bebek lainnya bisa, atau motor fairing. Tapi lebih cocok kayaknya sih ini karena part mahal ya, cocoknya sih motor fairing. Gitu sahabat. Dan dimensinya gede, jadi lebih pantas ke motor fairing. Tapi motor Suzuki Satria atau Ayago kayak gue gini juga keren kok. Ini keren buktinya nih, mantep. Udah gitu pas lagi ya, walaupun dimensinya agak panjang nih di bagian handle-nya atau secara keseluruhan. Oke sahabat, gue rasa nggak perlu ada yang dibicarakan terlalu panjang lebar lagi. Cukup, udah mantep lah. Jadi gue bakalan cabut sahabat, gue bakalan sudahi videonya sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya sahabat. Tentang gue bakalan riding terus deh, biar nggak bosen ya videonya di on cam terus, bukannya di vlogging gitu ya. Kalau motovlog itu kan enaknya di ya vlogging kayak gini. Oke sahabat. Oke, jadi cukup sampai di sini aja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye sahabat.